Sobat Tani semuanya, ketemu lagi dengan saya Holil di acara simultan seputar ilmu pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hama pada tanaman bawang merah. Kita tahu ada banyak sekali hama yang dapat menyerang tanaman bawang merah. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan ke satu hama utama, yaitu Spodoptera exigua, atau biasanya kita kenal dengan nama ulat grayak atau ulat bawang. Berikut adalah klasifikasi dari hama ulat grayak bawang. Dia adalah spesies Spodoptera exigua. Hama ini memiliki morfologi atau ciri-ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, dia telurnya diletakkan secara berkelompok dan ditutupi oleh bulu-bulu halus. Larva atau ulat dari hama ini berwarna hijau dan kemudian akan berubah menjadi coklat kehitaman. Pada saat awal dia menetas, dia berwarna hijau, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dia menjadi serangga yang lebih dewasa, dia akan berubah warnanya menjadi lebih hitam. Ngengat atau klaper atau serangga dewasanya, dia berwarna coklat kelabu, dan pada sayap depannya ada garis dan bintik samar. Hama ini memiliki alat mulut menggigit dan mengunyah, sehingga gejala serangannya dapat terlihat dengan jelas, yaitu biasanya berupa bekas gigitan. Hama ini memiliki siklus hidup sepanjang 40 hari sampai sekitar 60 hari dari awal imago kemudian menjadi telur dan kembali lagi menjadi imago. Yang pertama, imagonya ini berumur sekitar 10 hari. Setelah panjang 10 hari ini dia dapat menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut akan menetas setelah 6 sampai 10 hari. Kemudian telur itu akan berkembang menjadi larva atau ulat dan larva atau ulat ini dia berumur 14 sampai 21 hari. Kemudian akan berkembang lagi menjadi pupa atau kepompong. Dan pupa atau kepompong ini berumur 10 sampai 16 hari. Kemudian akan berkembang lagi menjadi imago. Dan siklus ini akan terus berulang, terus dan sampai kemudian populasinya akan semakin tinggi. Hama ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia menyerang tanaman muda sampai tanaman tua. Jadi dari awal fase tanam sampai ketika mau panen, hama ini selalu ada dan selalu merugikan. Hama ini dia menyerang secara bergerombol, jadi keroyokan. Itulah kenapa dia dinamakan sebagai ulat grayak atau dalam bahasa Inggrisnya adalah armyworm. Hama ini aktif menyerang pada musim kemarau dan pupanya diletakkan di atas tanah. Hama ini menyerang aktif pada malam hari dan dia menyerang secara bergerombol. Jadi, ketika Sobat Tani menemukan satu hama saja, itu kemungkinan besar ada sekelompok hama yang sama di lahan Sobat Tani. Jadi, Sobat Tani harus lebih waspada untuk melakukan pengendalian. Hama ini menyerang dari pucuk tanaman dan kemudian menyebar ke bagian yang lainnya. Kenapa pucuk tanaman yang diserang terlebih dahulu? Karena teksturnya yang lebih halus sehingga lebih mudah untuk diserang. Kemudian gejala serangannya berupa daunnya menjadi terpotong dan sedikit transparan. Karena daunnya terpotong dan kemudian transparan, dan ketika serangannya tinggi akan menyebabkan banyak daun dari bawang merah ini habis, sehingga hasil panennya akan berkurang jauh. Karena kita tahu daun tanaman itu ibaratnya adalah dapur. Ketika dapurnya rusak, otomatis proses produksi makanannya pun akan kurang maksimal. Berikut adalah gejala serangannya. Terlihat daun bawang yang berlubang. Dan ketika hama ini menyerang dan tidak dikendalikan, kerugiannya bisa mencapai 80%. Kita tahu karena yang diserang adalah daun atau dapurnya. Ketika daun atau dapurnya ini rusak, otomatis produksi bawang merahnya akan sangat tidak maksimal. Hama ini dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Yang pertama, Sobat Tani dapat melakukan pergiliran tanaman. Kenapa pergiliran tanaman? Karena dengan melakukan pergiliran tanaman, Sobat Tani akan memutus siklus hidup dari hama ini. Jadi ketika sekarang Sobat Tani menanam tanaman bawang merah, musim tanaman berikutnya, Sobat Tani bisa ganti dengan tanaman jagung ataupun tanaman yang lainnya. Selain itu, Sobat Tani dapat juga melakukan penggunaan tanaman penghalang. Dengan adanya tanaman penghalang ini, Sobat Tani akan memperlambat pergerakan atau penyebaran hama dari satu tanaman ke tanaman yang lainnya atau dari satu lahan ke lahan yang lainnya.
Sanitasi lahan dan tanaman terserang juga sangat penting untuk dilakukan. Maksud dari sanitasi lahan ini adalah melakukan pembersihan terhadap gulma-gulma, terhadap sisa tanaman atau sisa tanam dari tanaman musim berikutnya atau dari lingkungan sekitar pertanaman Sobat Tani. Dengan kita melakukan sanitasi ini, jadi kita semakin meminimalisir inang alternatif dari hama ulat gerayak bawang ini. Sobat Tani juga dapat melakukan pemanfaatan perangkap cahaya. Pemanfaatan perangkap cahaya ini biasanya menggunakan lampu-lampu ya. Biasanya petani-petani di daerah Brebes, Jawa Tengah sudah familiar dengan cara pengendalian seperti ini. Atau Sobat Tani dapat juga melakukan pemanfaatan bakteri Bacillus thuringiensis ataupun cendawan entomopatogen. Itu adalah beberapa cara pengendalian yang dapat Sobat Tani lakukan. Selain itu, selain menggunakan pengendalian ini, Sobat Tani dapat juga melakukan pengendalian dengan cara kimia. Kita akan bahas setelah ini. Berikut adalah rekomendasi dari DGW untuk pengendalian hama ulat gerayak bawang. Yang pertama, Sobat Tani dapat mengkombinasikan antara Kozi 250 EC dengan Dangke 40 WP. Kenapa dua produk ini dikombinasikan? Pertama, kenapa kita bahas dari Kozi dulu. Kozi ini adalah insektisida yang bersifat racun kontak yang bekerja secara cepat dan mampu menghambat kemampuan makan ulat. Sehingga ketika ulat itu terkena, ulat itu akan langsung mati. Dan Dangke, karena Dangke ini bersifat ovisidal atau mampu membekukan telur atau mencegah telur itu untuk menetas. Selain itu, kita dapat alternasi dengan Kozi dicampur dengan Chlormide. Kenapa dengan Chlormide? Karena Chlormide ini bersifat racun kontak, lambung, dan juga pernafasan. Sehingga ketika kita aplikasi, walaupun hama itu tidak terkena secara langsung, karena Chlormide ini bersifat racun pernafasan, dia mampu menjangkau hama-hama yang jauh dari jangkauan cairan pestisida, sehingga akan lebih efektif. Untuk takarannya, kita dapat menggunakan Kozi sebanyak 2 ml per liter atau 1 tutup besar per tangki 16 liter. Ditambahkan dengan Dangke sebanyak 2 gram per liter atau 3 sendok makan per tangki 16 liter. Untuk Kozi dicampur dengan Chlormide, sama Kozinya 2 ml per liter, ditambahkan dengan Chlormide juga 2 ml per liter per tangki 16 liter sebanyak 1 tutup. Itu saja pembahasan kita kali ini tentang hama utama pada tanaman bawang merah, yaitu ulat gerayak bawang atau Spodoptera exigua. Kita ketemu lagi di simultan episode berikutnya. Dengan saya Holil, terima kasih, sampai jumpa dan salam sukses untuk seluruh Sobat Tani. DGW, sukses bersama petani.